Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas ketika Allah menyebutkan orang takwa di sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah, evaluasi diri, segera berubah, dan dambakanlah setidaknya bisa meraih surga di akhirat kelak yang kami siapkan, kata Allah, seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ternyata yang disebutkan bukan aspek pertama dalam bentuk ibadah ritual, tapi ternyata akhlak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Akhlak berbagi dengan sesama. Wal kadhimina al ghaidha. Akhlak yang sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Kekuatan akhlak yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain dengan cara yang wajar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kekuatan akhlak yang menampilkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dalam hidup. Ternyata yang menjadikan kita menjejak pintu surga seluas langit dan bumi, salah satunya takwa, nilainya kekuatan akhlak. Untuk itulah kemudian Nabi menegaskan dalam sekian hadisnya, dan tadi kami sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1987. Imam An-Nawawi menegaskan kembali hadis ini, menyantumkan dalam 42 hadis di Al-Arba'in, beliau tempatkan di nomor 18 itu. Perhatikan periwayatnya. Yang unik, yang meriwayatkan hadis akhlak kebaikan ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bukan cuma di masjid, di kantor Anda bertakwa, di rumah tangga Anda bertakwa, di kehidupan sosial Anda bertakwa. Maaf, di bis Anda bertakwa, di angkot Anda bertakwa, di jalan Anda bertakwa. Kalau sudah semua itu hadir dalam kehidupan kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Kata Nabi, kalau pernah berbuat salah, segera hijrah jadi orang baik. Karena kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Demi Allah saya katakan, orang baik sekarang bukan berarti tidak pernah punya masa lalu yang kelam. Karena hidup kita itu semua seperti rembulan, pernah punya sisi gelap. Tapi kita itu punya tawaran. Kenapa kita tidak memilih untuk hadir dengan cahaya di malam yang sangat bening itu? Kegelapan itu bisa tumbuh terlihat indah ketika ada sinar rembulannya. Jadi kita bisa keluar dari kegelapan dengan memunculkan kebaikan-kebaikan. Anda berubah jadi orang baik, maka kesalahan Anda akan dilupakan banyak orang. Bahkan kekurangan kita di masa lalu pun itu akan jadi ibrah. Itu hebatnya. Ada orang dari dulu salah, sampai sekarang salah tidak mau berubah, kesalahannya, maaf, tidak menjadikan hikmah kebaikan bagi orang lain. Tapi hebatnya, orang baik sekarang punya masa lalu yang kelam. Begitu disebutkan masa lalunya, bukan menjadi aib untuknya, tapi hikmah kebaikan menjadi kisah bagaimana dia bisa merubah. Tidakkah Anda lihat sahabat-sahabat Nabi yang diantara mereka punya masa lalu yang kelam? Bahkan hadis akhlak ini ditutup dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia. Perhatikan kalimat manusianya. Dari 5 nama yang pernah saya sebutkan, bahkan sejak saya datang ke Bandung di Masjid Al-Murabi, saya sampaikan 5 nama disebutkan dalam Al-Quran manusia pada umumnya. Kadang Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran pertama kali di Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar, satu, individual. 2, ins, seringkali disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tunggal masih. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan surahnya disebutkan dengan namanya, surah ke-76. Al-Insan, hal ata 'alal insan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Wahyu pertama, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Tapi masih tunggal. Teman-teman, 4 Bani Adam, menunjuk pada asal mula keturunannya. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Misal Quran surah ke-7 ayat 31 itu. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menunjuk bahwa semua manusia berasal dari kakek moyang yang sama, Adam alaihissalam. Tapi di sini ketika Anda diminta berakhlak kepada manusia, tidak disebutkan bashar, bukan disebutkan ins, tidak disebutkan insan, tidak menyebutkan asal moyang Bani Adam, tapi maaf, disebutkan yang kelima, nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan an-nas, itu artinya menunjuk pada manusia semua kalangan. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merasa baik, merasa kurang baik, semua. Sepanjang dia masih manusia, maka tidak ada ajaran terindah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sepanjang masih manusia, ada peluang dia berbuat baik. Maka perlakukan dengan kebaikan, mudah-mudahan sifat buruk itu hilang dengan baiknya akhlak Anda. Silakan antum cek.
Bahkan akhlak Quran itu luar biasa. Setiap menemukan orang bermasalah dalam Al-Quran, itu umumnya tidak pernah disebutkan nama orangnya. Selalu perbuatannya dengan inisial namanya. Silahkan cek, Fir'aun bukan nama aslinya, tapi gelar, inisial dari gelarnya, Farao. Abu Lahab bukan nama aslinya. Ketika disebutkan ingin memberikan akhlak kepada kita, maaf, bukan orangnya yang salah, perbuatannya yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meluruskan seseorang, jangan celak namanya. Karena boleh jadi ada nama yang serupa, dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Silahkan cek. Ada seorang bernama Hasan misalnya, melakukan keburukan. Anda celak namanya, dasar Hasan kamu. Ingat, cucu Nabi Hasan. Kamu Hasan, kelakuan otong. Ingat, otong pun belum tentu begitu. Itu di Pandeglang. Ada pondok pesantren As-Salafiyah, As-Sanusiyah. Pemimpinannya kayak Haji Otong Yunus. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda menyebutkan nama, Anda ingin mengunjingkan orangnya atau memperbaiki perilakunya. Lihat akhlak Quran. Khaliqin nas. Siapa yang meriwayatkan? Orang yang pernah punya masa lalu yang gelap. Siapa beliau? Jundub bin Junadah. Dari mana beliau? Dari kabilah Ghifar. Makanya disebut dengan Al-Ghifari, yang berasal dari Ghifar. Saya pernah tunjukkan kepada Anda rumus dalam bahasa Arab. Jika Anda temukan al dan ujungnya i, itu umumnya ada di antara maknanya menunjuk nama daerah. Al-Bukhari dari Bukhara. Nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Datang dia, kemudian mencari hadis, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Irak. Dia katakan, Ana Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Syekh Nawawi dari Banten, Al-Bantani. Ana Al-Bantani, saya dari Banten. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Antum sah, silahkan. Siapa namanya? Saya Sandi. Dari mana? Trans Studio. Boleh, Ana Sandi Trans Studio I. Sampaikan, sah. Abu Dzar julukannya, dari Ghifar. Antum tahu siapa Ghifar? Perhatikan ya. Tidak pernah disebutkan Jundub bin Junadahnya dalam nama yang populer. Kalau sekarang antum tanyakan, kenal nggak Jundub? Tidak. Abu Dzar? Kenal? Kenal di mana? Ya, pernah dengar. Jadi kalau disebutkan Abu Dzar, pasti Al-Ghifarinya ikut. Dan tidak semua orang tahu kalau Al-Ghifari itu menunjuk pada daerah Ghifar. Apa daerah Ghifar itu? Daerah yang tidak mudah. Daerah hitam di masa lalu. Banyak kehidupan perampok pada saat itu. Maaf, mereka terkenal dengan petualang yang sangat tangguh. Menyusuri medan-medan dari lembah-lembah sampai kemudian padang pasir. Jadi kalau antum pengen cari petualang yang hebat, itu daerah Ghifar. Tapi juga daerah itu banyak kehidupan hitamnya. Perampok banyak di situ, penadah banyak di situ, dan tidak ada saingan. Kalau perampok sekarang pengen bersaing, antum telat. Ketinggalan antum, sudah ada yang duluan. Jadi mendingan gak usah merampok lah, ya ketinggalan. Tapi yang hebat, dia Allah dengan sifat keadilan dia memberikan kesempatan pada setiap jiwa manusia sebelum sampai ke kerongkongan untuk kembali menjadi orang baik. Diberikan hidayah. Kan saya sering katakan kepada Anda, selevel manusia paling buruk pun Fir'aun masih diberikan petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Yang ada itu ketika diberikan, dia nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Silakan cek Fir'aun. Ini satu-satunya manusia paling zalim disebutkan di Quran. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Silakan cek. Antum pernah bunuh orang, dia bunuh orang sejak keluar dari kandungan. Bahkan diintip-intip dalam kandungan itu. Diberikan algojo. Dampingi perempuan yang sedang mengandung. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, bebaskan. Laki-laki, eksekusi seketika. Eksekusinya jangan bayangkan kekejamannya. Banting ke tanah, gorok berkali-kali. Quran surah kedua, ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perhatikan, manusia durjana mengaku Tuhan, tidak ada saingan. Hobi bunuh orang. Fitrah Allah masih melekat dengan keadilannya. Diutus 2 nabi sekaligus. Kita sampai sekarang gak pernah ngaku Tuhan. Paling banter ada yang ngaku nabi. Gak pernah bunuh orang. Bunuh orang gak seperti Fir'aun. Perhatikan baik-baik. Tapi Allah sifat keadilannya, Fir'aun masih ditunjukkan 2 nabi. Kita aja sampai sekarang 1 nabi gak pernah lihat. Fir'aun 2 nabi, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tagha, penyimpangan dengan kedudukan. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Qarun mendapatkan bagha, Fir'aun mendapatkan tagha. Qarun, Quran surah ke-28 ayat 76, paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Pengusaha gelap bertemu dengan penguasa yang sangat zalim. Fir'aun, penyimpangan dengan kedudukan. Tapi dua-duanya
masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hebatnya, perhatikan akhlak. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Perhatikan akhlak Quran. Ini dua nabi diperintahkan berdakwah pada manusia paling zalim. Kalimat Quran yang mengatakan, katakan dengan lembut. Dakwahnya dengan lembut. Akhlak. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi, diperintahkan oleh Allah, katakan dengan lembut. Antum nabi bukan, rasul bukan. Baiknya antum tidak sebaik Harun, solehnya antum tidak sesoleh Musa. Antum berdakwah kepada orang yang bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Teman antum itu bukan Firaun. Dan antum bukan Musa. Ya, akhi, tidak usahlah menasihati saya. Antum kan bukan Musa, tapi antum kan bukan Firaun. Tuh. Kenapa kita mesti saling berselisih dan mencela? Quran mengajarkan kita saling mencinta, bukan mencela. Quran mengajak kita saling merangkul, bukan memukul. Tapi hujah dari ayat itu, setiap orang punya kesempatan untuk kembali. Jadi kalau Anda pernah punya kedudukan dan menyimpang, ayo kembali. Kalau mempertahankan penyimpangan, antum telat keduluan oleh Firaun. Sama, Anda kaya, gak usah sombong. Karena pernah ada yang kaya dan sombong, namanya Qarun. Dan kekayaannya lebih banyak dibandingkan Anda. Sampai sekarang masih dicari hartanya. Mau kemana mas? Samudra Hindia. Cari apa? Harta Qarun. Masih dicari sama dia. Harta antum, dulu gak ada yang kenal, masa depan gak ada yang ingat. Terus antum pengen ikutan sombong, telat. Telat dan keterlaluan, karena harta Anda tidak sebanyak dengan hartanya Qarun. Tapi maaf, Qarun tidak mau berubah, Fir'aun tidak mau berubah, itu dikisahkan pada kita supaya kita tidak menirunya. Dibacalah oleh sahabat bernama Jundub bin Junadah. Dari Ghifar itu. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan gelapnya kehidupan dan hitamnya perlakuan. Tapi hidayah Allah sampai dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Dia mendengar informasi ada Nabi. Mendatangi Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Termasuk orang yang pertama nanti masuk Islam. Singkatnya datang pada Nabi. Pertama melihat Nabi, konfirmasi ajarannya, bertanya kemuliaannya, melihat lembut kata-katanya, melihat akhlaknya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kelima atau keenam yang masuk Islam dari 40 orang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kata beliau, apa perintahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, kembali ke Ghifar sampai tiba perintahku nanti di Ghifar. Kata Jundub bin Junadah, tabiatnya muncul, kerasnya muncul, tapi kerasnya berubah jadi ketegasan. Kata Jundub bin Junadah yang saat itu berubah jadi Abu Dzar Al-Ghifari, wallahi alladzi nafsi biyadi, demi Allah bima makna, yang jiwaku berada di tangannya, ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sampai saya mengatakan kalimat syahadat di depan Ka'bah. Saat tidak ada orang yang berani untuk mengatakannya, beliau datang ke situ dengan mengatakan, hei saksikan penduduk-penduduk Mekah, hei asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sifat kerasnya di dunia yang gelap dialihkan dengan ketegasan di dunia yang terang benderang. Minadh dhulumati ilan nur. Allah kalau sudah bimbing seseorang menjadi wali orang beriman, maka dikeluarkan dari kegelapan pada kebaikan. Quran surah kedua ayat 257, paling kanan sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali, pembimbing bagi orang-orang beriman. Jika dia mau kembali kepada Allah, akan dikeluarkan dari dunia yang gelap, keluar kepada dunia yang terang benderang. Jadi saya ajak antum teman-teman. Antum itu kalau pernah berbuat salah, kita manusia. Saya sering tegaskan kalimat ini. Dulu sahabat Nabi pernah salah, tapi ada peluang untuk kembali. Ayo kita hijrah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya prosesnya tidak mudah. Kalau agak pekat, hidayahnya sampai, tapi perubahannya agak lambat. Tapi tidak mengapa, antum respon, perubahan terjadi. Teman saya sama Ustadz dulu pernah dakwah di Gang Doli, Surabaya. Waktu belum hilang, sekarang sudah habis. Saat berdakwah itu, Masya Allah, kalimatnya, kata-katanya, isinya bagus. Sampai umumnya mereka mendapatkan suasana hati yang berubah, sampai ada yang terharu menangis. Setelah itu datang seseorang yang terharu tadi kepada Ustadz dimaksud, mengatakan, Ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya banyak ada perubahan dari ceramah Ustadz. Untuk Ustadz, saya berikan diskon 50%. Oh, Masya Allah, diskon. Kadang-kadang. Nah ini perubahannya ada. Cuman kalau terlampau banyak keburukan dikerjakan, kadang-kadang butuh proses. Diskon. Tuh. Dah, balik ke sini. Tapi artinya jiwa kebaikannya masih ada. Setiap kita itu bisa berubah. Maaf teman-teman yang perempuan pernah terjebak dalam hal-hal yang buruk. Ayo teman-teman. Mau di Perancis, mau di Alexis, mau di mana-mana. Ayo kita ajak. Barangkali itu jalan dari Allah. Kalau Allah tidak sayang,
nggak akan ada itu yang demikian. Tapi saking sayangnya Allah, dikirimkan seorang muslim hanya dengan selembar surat, ditutup itu semua. Itu tanda dari Allah, sinyal. Saya tunjukkan pada Anda, Allah masih mencintai Anda. Makanya ditutup peluang itu. Tidakkah Anda pernah dengar ada kisah seorang perempuan demikian? Kemudian dia bertobat setelah melihat anjing, kehausan. Kemudian dia berikan air. Setelah dia berikan air dengan penuh ketulusannya, dia melihat anjing itu berubah. Anjing saja yang najis, anjing saja yang hina, mendapatkan air, berubah semangatnya. Kenapa saya yang tidak sehina anjing kemudian tidak berubah jadi lebih baik? Bertobat dia di hadapan Allah, kembali pada kebaikan, memberikan dengan keikhlasan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Anda masih punya kesempatan. Allah sentuh Anda dengan nuansa kebaikan. Kalau sinyal itu tidak ditangkap, maka tidak sulit kemudian kita dan tidak mudah akan menemukan jalan-jalan untuk kembali lagi.